Oke, kali ini aku mau tunjukin sama kalian gimana sih caranya untuk membuat roti dengan berbagai isian ya. Nah, apa saja bahannya? Yuk langsung saja nih. Bahannya ini ada 300 gram tepung, kemudian ada fresh milknya 150 ml, kemudian ada butter 9 gram, terus kemudian ada 1 butir telur, kemudian ada 6 gram yes atau vernipan, kemudian ada 15 gram gula, terus sama ini ada garamnya 2 gram ya. Oke, langsung saja ke step selanjutnya gimana cara buatnya. Kalau sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Kali ini aku mau mixnya pakai mesin ini lagi ya. Jadi ini membuat kita lebih mudah juga lebih simple ya. Terus kemudian untuk kalian yang nggak punya mesinnya ini, kalian bisa uleni pakai tangan saja. Diuleni cukup 10-15 menit, pokoknya sampai kalis dan lembut. Oke. Pertama kita masukkan dulu ini ya, masukkan dulu susu cairnya ke dalam. Kemudian kita tambahkan gula ya, sedikit gula ke dalamnya. Oke, tambahkan sedikit gula, kemudian kita campurkan yesnya dulu ya, biar mengembang dulu ya. Oke, jadi sekarang vernipannya udah mengembang ya. Terus kita masukkan apa namanya ini, sisa gulanya tadi. Ini kita masukkan gula dan garamnya ya. Kita masukkan, kemudian kita masukkan juga apa ini namanya, tepungnya juga ya. Oke, jadi sekarang kita masukkan tepung ya perlahan. Terus kemudian kita masukkan juga untuk telur ya, kita masukkan telurnya, kemudian kita masukkan butter. Nah, pastikan butternya ini yang suhu ruang ya. Terus kemudian kita setting mesinnya ya. Untuk kalian yang nggak punya mesin ini, kalian bisa lewati langkah ini, kalian bisa skip langsung di menit ketiga. Oke, jadi setelah adonnya siap ya, kalian tuangkan dan pastikan tangan kalian untuk kering dan bersih ya. Jadi biar adonan tidak lengket dan adonan tetap steril. Oke, kita bulatkan ya. Kita buat bulatan. Nanti kita masukkan ya ke dalam sebuah wadah nanti untuk proses proofing. Oke, jadi bentuk bulat sampai benar-benar bulat ya. Nah, setelah itu siapkan wadah ya, wadah yang udah diolesi dengan margarin ya, supaya nanti pas proofing dan kita angkat nanti adonan tidak lengket ya. Oke, terus selanjutnya kita tutup menggunakan plastik wrap ya. Plastik wrap seperti ini, kalau kalian nggak punya, kalian bisa tutup dengan kain bersih ya. Oke, setelah kita tutup rapat, kita tunggu ya adonan mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam ya, atau tergantung suhu ruang. Oke, dan ini dia ya hasil setelah proses proofing ya. Proses proofing pertama yang ini ya dilakukan selama 1 jam. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Tinggal kita sekarang buka aja tutupnya ya. Buka perlahan, kemudian pastikan tangan kalian bersih dan kering ya. Kemudian kalian kempeskan adonannya ya. Oke, jadi langkah selanjutnya ya, kalian rolling spin ya, kalian buat sedikit lebar. Nah, ini tujuannya untuk
mempermudah kita nanti saat membagi adonan ya. Jadi adonannya nanti akan kita bagi menjadi 9 adonan ya, yang masing-masing adonan itu sekitar kurang lebih 50 gram ya, kita timbang ya. By the way, itu boleh ditimbang boleh tidak ya, jadi untuk adonan terserah kalian, tapi untuk aku saranin sih ditimbang ya, karena kalau ditimbang itu kan nanti bentuknya juga sama rata kayak gitu ya, biar enggak biar bagus nanti tampilannya. Nah, itu untuk ya step pertama kita masukkan ya, jadi kita tinggal lebarin pinggirnya aja sedikit, terus kemudian kita masukin isiannya ya. Untuk isiannya kalian terserah sesuai selera saja. Terus ini kalau ya, ini yang aku pakai ini adalah selai coklat ya, selai coklat. Terus kemudian kita tutup rapat ya, jadi jangan sampai ada lubang atau misalnya masih terbuka, karena nanti itu kalau pas di oven akan meleleh ya isiannya. Kalau rapat itu nanti jadinya akan tambah bagus. Nah, lakukan step by stepnya. Yang ini yang kedua ya, ini kita kasih isian selai stroberi ya. Sama untuk prosesnya setiap ini ya, jadi lakukan sampai selesai dengan isian yang berbeda-beda ya. Untuk isiannya terserah kalian sesuai selera, dan kalian bisa isi dengan variasi keju atau misalnya dengan isian-isian yang lain. Oke, jadi setelah semua adonan sudah terjadi ya, kemudian kita tutup pakai plastik wrap, kemudian kita tutup juga dengan kain, dan kita diamkan kurang lebih selama 20 menit. Nah, ini 20 menit udah berubah ya, jadi ini proofing kedua ya, proofing final ini. Terus itu yang sebelah itu adalah sisa adonan ya, jadi daripada nggak kepake aku bikin itu. Terus ini final proofing ya, jadi setelah ini kita oven. Oke, jadi setelah ini akan kita oven ya, tapi pastikan dulu sebelum di oven kalian sudah preheat ovennya dulu ya, dipanasi dulu ovennya. Nah, sekarang kita masukkan ke oven yang sudah siap ya, yang udah panasnya udah stabil ya. Terus kita oven selama kurang lebih 12-15 menit atau tergantung oven kalian ya.